Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihi amawadu. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Aki agak sedikit ya kalau bingung sih tidak. Tapi di satu pihak Aki itu diomongin lah, kalau dihujat mah enggak diomongin. Dongeng si Aki mah jadul, kuno, kolonial. Tapi di lain pihak bukan berpuluh lagi, kadang-kadang beratus orang bertanya. Mohon bantuan, mohon bimbingan, mohon penjelasan tentang bagaimana praktek-praktek pelaksanaan program kependudukan dan KB masa kini. Kalau harusnya jangan nanya ke Aki, ke jadul itu. Jadi nanti kan tidak sama. Tapi itu tiap malam ada. Tiap hari ada, yang mungkin 2 orang, 3 orang, Aki kadang-kadang kumpulkan dengan yang lama jawabannya. Ini juga kemarin ketika kita berbicara bahwa program pembangunan keluarga, khususnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta peningkatan ekonomi, banyak yang berkana bagaimana sekarang memasyarakatkan soal-soal itu. Karena apa? Karena menurut penanya-penanya ini adalah kita itu tidak ngetren, tidak populis gitu ya, tidak populis. Nah, Aki bilang, jadi kalau bagaimana caranya, dia pertanyaannya seperti itu. Bagaimana supaya program-program ketahanan dan pemberdayaan ini dapat dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya betul. Jadi yang pertama itu pemahaman dulu. Orang tidak tahu bahwa BKB itu adalah bagian penting dari penurunan stunting. Itu kan jangankan orang lain, kita juga tidak pede. Betul tidak? Tidak pede. Karena kita juga sekarang KIE kita itu pindah. Kata Bu Ning, Direktur KIE, sekarang tidak jadul lagi seperti itu dulu berkoordinasi. Tapi tetap setiap program itu ada kelemahan dan ada kelebihan. Kalau menurut Aki, banyak kawan-kawan di desa ini, Aki mah orang desa, orang kampung Aki mah. Banyak yang lama sudah ditinggalkan, yang baru tidak ketemu. Contoh ini. Dulu kan kita kalau kampanye BKL, Nini terewel, Aki tebawel, lantaran milu BKL. Orang kan penasaran apa itu BKL supaya si Nini na terewel, Aki na tebawel. Sekarang kan itu nggak ada, ya. Artinya tidak ditulis di mana, di spanduk-spanduk, di billboard, atau di tugu-tugu, atau di mana saja di lampi-lampi tidak tertulis. Nah sekarang penggantinya apa? Misalnya, kenapa kita tidak sebut bahwa tanpa KKA stunting merajalela? Begitu. Maksudnya apa? Kontrol di tumbuh kembangnya itu kan di KKA tuh. Tapi jangankan kita sampai kampanye KKA itu bagian penting dari stunting, punya pun tidak. Kenapa tidak kita kampanye? Kalau tidak ingin stunting, anak harus punya 2, KMS dan KKA. Begitu ya. Kita itu sekarang kampanyenya beda gitulah Ibu ya. Sedangkan pesaing kita yang lebih ngetren. Contoh di UPPKA tidak lebih daripada kelompok gorengan, kelompok gereh gitu. Tapi kita tidak bisa memberikan pinjaman UPPK itu kepada anggota. Sedangkan yang lain kan penjangan itu ada pinjol, ada yang janji-janji itu ya seperti itulah kita itu. Atau yang lain yang lebih bagus, koperasi-koperasi di mana-mana ada dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ngetren.
Nah, kayak kita berkutat antara yang petugas dengan petugas. Jadi sekarang bagaimana supaya penting? Yang penting jangan dulu mengejar kuantitas. Kalau dulu iya. Kata Pak Haryono, kita bikin bina-bina keluarga itu 10. Kalau 3 aja jadi, nah kita sudah bersyukur, ya. Misalnya gitu. Nah sekarang lain. Coba. Bagaimana orang ke posyandu? Sekarang itu setidak-tidaknya, sejelek-jeleknya orang masih ada yang hadir ke posyandu. Tapi yang hadir ke BKL secara terpisah, hadir kepada BKB secara terpisah, kelompok-kelompok UPPKS yang berkembang, itu semakin surut. Kan Aki sudah bilang kemarin. Kenapa? Karena tidak menyentuh keluarga. Kalau kita membuat kampung KB, kan itu sudah jelas. Di Inpres nomor 3 itu, PP ya, nomor 3 tahun 2002 itu disebut bahwa kerjaan kita itu di kampung KB itu hanya satu, ujungnya itu PPIK. Tidak ada ditulis di Inpresnya atau Pepresnya itu ada PPIK. Karena PPIK itu istilah Aki aja. Singkatan dari pemberdayaan, penguatan institusi keluarga. Keluarga kan yang harus diurusnya. Tapi kita terlalu ambisius kepada hal-hal yang lain. Jadi keluarganya tidak ada indikator naik atau tidak begitu. Jadi kita itu yang pertama sosialisasi. Yang kedua harus dibutuhkan, ya. Kalau ibu tidak punya KKA, maka ibu anaknya tidak terkontrol tentang perkembangannya. Begitu, sehingga orang dulu Aki sudah mulai, ya memang kita tidak dari dulu juga zaman Aki begitu, tidak terpenuhi dengan anggaran karena kita itu membentuk apa, hanya sekedar untuk pemberdayaan masyarakat, tapi pemberdayaan masyarakatnya tidak dilakukan. Kan pemberdayaan masyarakat itu adalah menggali potensi seseorang kemudian fasilitasinya tetap ada. Ingat kan? Program-program pemberdayaan masyarakat zamannya Orde Baru itu berhasil. Diberi banpres, bantuan presiden. Tapi sebelumnya dilihat dulu banpres sapi itu ada kandangnya enggak, ada lahan untuk pakannya ada itu. Kita itu enggak ke situ sekarang ini. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benahi, ya, yaitu di desa ke bawah. Udahlah dari atas mah gampang. Kalau mau bikin kebijakan 10 sehari pun bisa. Tapi setelah ke desa aplikasinya bingung. Ya, contoh lain. Dulu kan pakemnya itu. BKB itu adalah latihan dengan budaya lokal. Itu bedanya dengan TK. Itu bedanya dengan PAUD. Jadi ada budaya lokalnya. Anaknya atau ibu-ibu untuk pembimbing anak di 7 aspek perkembangan itu pakai lagu-lagu daerah. Harus beda BKB di Jawa Barat dengan BKB di Sumatera Utara. Harus beda dengan BKB di Jawa Timur. Karena apa? Karena kearifan lokalnya berbeda. Begitu. Yaki kan sudah jadul lagi lah, lagu terang-terang kolentrang, lagu oray-orayan. Iya, jangan yang itu, tapi yang sekarang apa lagu anak-anak itu yang khas di daerah itu. Kan sekarang tidak dipelajari oleh para petugas kita. Nah, jadi sekali lagi pegang pakemnya, kembangkan teknologi dan inovasinya, kemudian tajamkan agar program-program itu diperlukan. Dulu kita kan begini pengalaman kita. Ketika kita menyebarkan KB, itu kan ditentang. Itu kan ditolak. Terus saja. Bahwa KB itu kepentingan Anda, bukan kepentingan kita. Bukan hanya sekedar program pemerintah. Pemerintah itu hanya akan mengambil dampak saja kan begitu. Tapi yang merasakan manfaat itu adalah keluarganya sendiri. Itu kan terus menerus itu berapa puluh tahun. Akhirnya orang menyadari bahwa tidak disuruh pun itu sudah terjadi begitu. Nanti harus begini. BKB itu tidak disuruh pun orang datang. Nah gimana caranya? Ya. Dan memang dari kita fasilitasinya. Aki juga merasakan. Ya, waktu dulu ini jadul lagi nih, jadul.
Tapi sekarang lebih jadul lagi. Kenapa? Kalau dulu masih ada misalnya Aki satu kabupaten punya 100 atau 50 kelompok BKB. 50 kelompok BKB itu paling-paling punya nanya itu adalah 100 juta. Itu dari APBD dan APBN. Itu kan berarti hanya 2 juta satu kelompok, itu masih mending dulu. Sekarang katanya tidak ada untuk bantuan kepada BKB itu satu kelompoknya berapa. Kalaupun ada itu daerah masing-masing. Begitu. Jadi sekarang kita tetap ber-KIE. Kenapa tidak? Ya, tetap aja sebarkan. Apakah melalui media elektronik, kalau Aki menyebut media elektronik, kalau kawan-kawan sekarang media sosial katanya. Udahlah, karena media sosial dulu dengan almarhum Pak Ayib ya, Aki suka menyebut itu adalah pertemuan-pertemuan. Sebarkan aja, tulis aja di desa di mana supaya diketahui oleh masyarakat. Ya tidak usah harus mengganggu ketertiban, kebersihan desa, tapi ada sudut-sudut ya. Kalau mau di media sosial sampaikan ke masyarakat secara viral ya, bahwa 7 aspek perkembangan anak, bahwa kawin muda itu adalah akan menjadikan stunting. Begitu sehingga orang ini kan nggak tahu, kepala desa juga nggak tahu bahwa kalau BKB itu bagian penting daripada stunting. Itu aja dulu. Kita ngobrol terus ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.